Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan antibodi atau imunoglobulin. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dari antigen, yaitu suatu substansi yang dapat membangkitkan respon imun di dalam tubuh, maka kali ini kita akan membahas mengenai antibodi, yaitu bagian dari respon imun tubuh yang hadir akibat adanya antigen di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya yang bertugas mengenal antigen itu kita sempat mention sebelumnya pada materi antigen, yaitu antibodi, kemudian MHC molecules dan juga reseptor sel T, baik itu CD8+ ataupun CD4+. Nah, namun demikian antibodi ini punya peranan terbesar. Kenapa? Karena dia mampu mengikat antigen pada daerah yang paling luas, kemudian mempunyai kemampuan terbesar untuk membeda-bedakan bermacam-macam antigen, mengikat antigen dengan kekuatan terbesar, dan juga antibodi ini dapat langsung mengenal soluble dari antigen. Nah, apa sih antibodi atau imunoglobulin ini? Jadi, antibodi ini adalah suatu kelompok protein ya. Jadi protein yang dikenal dengan globulin. Nah, karena dia ini membangkitkan sistem imun, maka dia disebut sebagai imunoglobulin, yaitu protein globulin yang terbentuk sebagai akibat dari rangsangan suatu zat asing atau imunogen terhadap sel-sel tertentu di dalam tubuh. Fungsi dari antibodi atau imunoglobulin ini adalah mengikat dan mengantarkan si antigen tadi ke dalam sistem efektor untuk dilakukan pemusnahan di sana. Oke, jadi ini sedikit penjelasan ya mengenai antibodi atau pembentukan dari antibodi atau imunoglobulin. Jadi imunoglobulin ini sel B ini berikatan dengan atau kontak dengan antigen menyebabkan terjadinya proliferasi dari sel B. Nah, proliferasi sel B ini menyebabkan terbentuknya imunoglobulin atau antibodi di dalam plasma, di mana imunoglobulin ataupun antibodi yang terbentuk ini dia akan secara spesifik nantinya akan mengikat antigen yang baru. Nah, antibodi apabila dipecah oleh enzim papain, yaitu antibodi dengan molekul sekitar 150.000 Dalton, apabila dipecah oleh papain, dia akan membentuk dua fragmen yang sifatnya univalen, di mana fragmen itu disebut sebagai fragmen antigen binding atau disingkat dengan FAB. Jadi FAB ini merupakan fragmen yang dapat mengikat antigen secara spesifik, bereaksi dengan determinan antigen atau epitop atau juga dengan hapten. Kemudian fragmen lain yang terbentuk adalah fragmen FC, di mana FC ini dia tidak dapat mengikat antigen, tapi memiliki fungsi biologis sesudah antigen ini diikat oleh FAB. Nah, jadi ini struktur dari antibodi ya. Jadi antibodi seperti yang saya bilang tadi, ini apabila dia dipecah oleh enzim papain di sini, maka dia akan membentuk fragmen yang disebut dengan FAB ya, ini FAB-nya. Apabila dipecah dia akan membentuk FAB dan juga fragmen FC. Jadi ini FC-nya. Oke. Nah, untuk struktur dari antibodi ini sendiri dia terdiri atas dua rantai yang sifatnya berat atau heavy chain. Jadi ini ya, rantai yang disebut dengan heavy chain. Kemudian di sini juga ada rantai yang disebut heavy chain. Jadi rantai heavy chain-nya itu ada dua, dan juga dua rantai ringan atau light chain. Jadi yang warna biru ini adalah light chain atau rantai yang sifatnya ringan, di mana heavy chain maupun light chain ini adalah sifatnya identik ya, sama satu dengan yang lainnya. Nah, ada dua jenis sebenarnya rantai ringan ya, di mana rantai ringan ini terdiri dari tersusun atas 230 asam amino, sedangkan rantai berat itu ada
beratnya bergantung pada jenis dari imunoglobulin, yaitu IgM, IgG, IgE, IgA, dan IgD. Itu punya berat rantai heavy chain yang berbeda, tapi kisarannya itu antara 450 sampai 600 asam amino, sehingga lebih kurang untuk satu light chain ini beratnya itu adalah setengah dari satu heavy chain, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, role atau fungsi dari antibodi di dalam tubuh ini adalah dia melakukan netralisasi, kemudian aglutinasi, opsonisasi, dan juga complement interaction. Jadi, seluruh proses ini merupakan proses yang memiliki peranan dalam pemusnahan dari antigen atau benda asing dari dalam tubuh kita. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, imunoglobulin ini terbagi atas 5, yaitu salah satunya adalah IgG. IgG ini adalah jumlah antigen yang paling utama ada di dalam serum. Jadi sekitar 70 sampai 75% imunoglobulin total dalam tubuh kita itu adalah didominasi oleh imunoglobulin G atau IgG ini. Nah, untuk IgG ini sendiri dia bentuknya itu adalah protein yang monomer, ya, yang dapat tersebar baik di intraselular maupun ekstraselular. Jadi dia ada di komponen darah, kemudian cairan cerebrospinal ada, urin ataupun cairan peritoneal juga ada. Nah, imunoglobulin G ini diketahui dia dapat menembus plasenta sehingga dia mempunyai faktor protektif terhadap bayi baru lahir, ya. Jadi IgG ini karena dapat menembus plasenta, maka dia dapat masuk ke dalam janin dan berperan pada imunitas bayi. Nah, kisaran umur bayinya itu sekitar 6 sampai 9 bulan. Nah, IgG ini juga diketahui dia dapat melapisi mikroorganisme sehingga menyebabkan terjadinya proses fagositosis yang lebih mudah, gitu ya. Nah, ini karena IgG ini dia dapat melekat pada Fc reseptor yang ada dalam makrofag sebagai komponen atau sel fagositosis. Nah, si imunoglobulin G ini juga dapat bekerja sama, ya, dengan bekerja saling membantu dengan komplement dalam melakukan opsonisasi, ya, pemusnahan antigen. Nah, berdasarkan perbedaan dari urutan asam aminonya, maka si IgG ini kita terbagi di dalam 4 kelas, yaitu IgG 1, 2, dan 2, 3, dan juga 4, di mana IgG paling banyak itu adalah IgG 1, paling sedikit adalah IgG 4, dan jumlah ukuran yang paling besar itu ada di IgG 3. Jadi ini ya perbedaan imunoglobulin G 1 sampai dengan 4, ya, subkelas dari imunoglobulin G. Jadi jumlahnya itu makin ke belakang itu makin sedikit, kemudian waktu hidup atau waktu paruhnya di dalam serum itu sama, yaitu rata-rata 23 hari, kecuali untuk IgG yang waktunya itu lebih pendek, ya, lebih pendek dibandingkan yang lain. Nah, untuk kemampuan melewati plasenta juga paling rata-rata besar, ya, kecuali pada IG2, imunoglobulin yang kedua. Kemudian kemampuan untuk melakukan fiksasi komplement itu paling besar ada di IgG 3, dan kemampuan untuk mengikat atau berikatan dengan baik itu makrofag maupun polimorfisme itu ada di IgG 1 maupun IgG 3, meskipun IgG 2 juga punya peranan akan itu. Oke, baru kita lanjutkan ke imunoglobulin yang kedua, yaitu imunoglobulin A. Nah, untuk imunoglobulin A ini dia merupakan komponen paling 2 terbanyak di dalam serum, yaitu sekitar 15 sampai 20%-nya, ya, ada di dalam serum. Kemudian untuk beratnya sendiri ini sekitar 165.000 Dalton, ya, jadi beratnya seperti itu. Kemudian dia berada dalam bentuk dimer, kemudian dia punya sekretorik
sekretoriknya ini ada disebut sebagai SIGA, di mana SIGA ini dia memiliki ketahanan yang lebih kuat sehingga dia terlindung dari enzim pencernaan gitu ya. Nah, fungsi komponen sekretorik atau SIGA ini adalah melindungi IgA ini terhadap enzim proteolitik. Jadi IgA ini tidak mati oleh adanya enzim-enzim proteolitik seperti protease. Nah, si immunoglobulin A ini terutama itu paling banyak ada di seromucus secretion atau di saliran-saliran cairan mukosa seperti saliva, terus tracheobronchial secretion, kemudian colostrum, susu, air mata, dan juga sekresi genitourinary. Jadi dia berperan dalam mucosal immunity. Nah, dia dihasilkan dalam kadar yang tinggi oleh jaringan limfoid yang melapisi saluran cerna atau saluran pernafasan atau saluran urogenital. Ya, dia tidak mengaktifkan komplement melalui cara klasik, tetapi dia akan mengaktifkan si komplement melalui jalur yang alternatif. Nah, dia tidak dapat melintasi plasenta dan dia terbagi atas 2 subkelas ya untuk immunoglobulin A ini. Jadi ada immunoglobulin A1 itu jumlahnya banyak ya, sekitar 93%, sisanya baru immunoglobulin A2 yaitu hanya 7%. Nah, karena si immunoglobulin A ini dia membentuk sekretorik yang disebut dengan SIGA ini, maka SIGA ini dapat melindungi tubuh dari patogen oleh karena dapat berinteraksi dengan molekul adesi dari patogen yang sifatnya potensial sehingga mencegah adherence atau kolonisasi patogen di dalam sel host di dalam tubuh kita. Nah, ini fungsi dari pembentukan IgA ini. Selain dia juga dapat terlindung dari enzim proteolitik tadi atau enzim pencernaan. Nah, IgA ini dia dapat bekerja sebagai opsonin sehingga dapat meningkatkan efek bakteriolitik ya, penghancuran bakteriolitik dari komplement dan menetralisasikan toksin. Jadi IgA ini diduga juga berperan pada imunitas cacing pita. Nah, itu dia untuk IgA. Selanjutnya kita masuk ke IgM. Jadi immunoglobulin M ini dari segi jumlah dia tersebar sekitar 10% ya dari total serum kita. Nah, dinamakan IgM itu sebenarnya dia berasal dari istilah makro ya, makroglobulin. Jadi berat IgM ini adalah 900.000 Dalton. Ya, jadi kalau yang lain sekitaran 145.000 Dalton, si IgM ini beratnya itu kisarannya 900.000 Dalton. Jadi itu. Nah, si immunoglobulin M ini terutama paling banyak ada di intravaskular. Nah, bentuknya juga pentamer ya, bentuknya paling besar dibandingkan immunoglobulin yang lain. Nah, si immunoglobulin M ini dia dapat menyebabkan aglutinasi dengan efisiensi yang tinggi. Jadi 20 kali lebih kuat dibandingkan IgG. Nah, si IgM ini merupakan kelas immunoglobulin pertama yang terbentuk karena rangsangan antigen. Jadi dia berperan penting di dalam infeksi akut. Kemudian seiring berjalannya waktu, kadar dari si IgM ini dia akan menurun lebih cepat dibandingkan kadar dari IgG. Jadi dia tuh di awal infeksi akut dia sebagai rangsangan pertama sehingga dia itu punya potensi yang besar pada saat infeksi akut, tapi seiring berjalannya waktu dia akan perlahan menurun gitu ya. Nah, IgM ini juga diketahui tidak menembus plasenta, sehingga bila pada darah bayi baru lahir itu ada IgM positif, maka ini akan menjadi faktor diagnostik ya, adanya infeksi intrauterin
intrauterin pada janin ataupun infeksi pada bayi baru lahir gitu. Nah, si imunoglobulin M ini diketahui juga dapat mengikat komplement. Jadi ketika dia dapat mengikat komplement, maka dia akan dapat memicu terjadinya opsonisasi ya, atau yang merambat pada penghancuran melalui fagositosis. Oke, jadi ini sedikit pembeda ya dari jenis dari antibodi. Kalau di sini kita lihat, di sini ada IgG yang bentuknya seperti ini, seperti Y-shape, benar-benar Y-shape. Nah, IgM ini kenapa dia besar? Karena ini ya, tuh 2, 3, 4, 5 dia penta. Jadi pentavalen atau polivalen. Jadi dia mempunyai kemampuan atau interaksi yang sangat tinggi untuk IgM ini dibandingkan IgG. Nah, selanjutnya imunoglobulin D, di mana jumlahnya dari total serum IgD ini adalah kurang dari 1%, bentuknya itu monomer, fungsinya hampir belum jelas. Jadi terdapat dalam jumlah yang banyak pada membran dari limfosit B, perannya dalam antigen triggered lymphocyte differentiation. Jadi dia berperan sebagai reseptor permukaan spesifik pada permulaan dari respon imun. Jadi dia men-trigger atau mencetuskan adanya diferensiasi dari limfosit akibat adanya kehadiran dari antigen. Nah, dia tidak mampu mengikat komplement, juga tidak dapat melewati plasenta, peka terhadap enzim proteolitik, sehingga dengan demikian IgD ini punya umur yang cukup pendek ya dibandingkan yang lain. Nah, imunoglobulin ini terdiri atas 2 subkelas, yaitu imunoglobulin D1 dan imunoglobulin D2. Nah, selanjutnya adalah imunoglobulin E, di mana dalam serum kadarnya ini amat rendah, yaitu sekitar 30-100 nanogram per mili serum, sehingga dia disebut sebagai trace serum protein. Jadi protein yang jumlahnya tuh sedikit di dalam serum. Ditemukan pada permukaan membran basofil dan mast cell, sehingga bila terpapar dari alergen, maka dia akan memunculkan atau timbul yang namanya reaksi alergi. Jadi itu ya, IgE ini dia mudah diikat oleh sel mast, basofil ataupun eosinofil ya. Selanjutnya peranan IgE ini dalam imunitas aktif terhadap infeksi cacing, kemudian dia punya hubungan dengan penyakit immediate hypersensitivity seperti asma ataupun high fever. Jadi kadar IgE ini tinggi ditemukan pada kasus infeksi cacing, kemudian berperan juga dia di dalam imunitas parasit gitu ya. Kemudian dia juga mempunyai kemampuan untuk terikat pada kulit manusia atau disebut dengan antibodi homositotropik. Nah, jadi ini ya perbedaan mendasar dari kelima jenis antigen itu sendiri, di mana jelas kalau dari segi jumlah atau sifat utamanya, karakter utamanya, di mana IgG ini dia paling banyak ditemukan di dalam cairan tubuh, terutama ekstravaskular ya, untuk memerangi mikroorganisme dan toksinnya. Sedangkan IgA ini karakteristik utamanya adalah dia terutama ada di sekresi seromukosa tadi, seperti yang saya bilang tadi, yang fungsinya untuk menjaga permukaan luar tubuh. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita pelajari tentang second line immunity, maka ini adalah salah satu bentuk dari second line immunity. Ya, kemudian untuk IgM sendiri dia itu aglutinator yang sangat efektif yang diproduksi dini pada respon imun. Jadi tadi ya, dia berperan dalam respon imun akut ya, atau infeksi akut. Dia merupakan pertahanan terdepan terhadap bakteremia.
Nah, selanjutnya IgD itu umumnya ditemukan di permukaan limfosit, sedangkan IgE itu, pengerah, agen antimikrobial. Jadi dia meningkat pada, kasus infeksi parasit atau cacing tadi ya, berperan, juga dalam gejala alergi atopik. Nah, selanjutnya, ciri-ciri lainnya adalah dalam segi ini ya, komplement fiksasi komplement. Jadi yang IgG ini, dia mencetuskan jalur, komplement jalur klasik, begitupun juga IgM gitu. Sedangkan, si IgA ini juga bisa mengaktifkan komplement di jalur yang alternatif. Sedangkan IgD dan IgE tidak dapat mengaktifkan si komplement tadi. Nah, walaupun ya yang paling tinggi itu adalah IgM, kemampuan dia untuk bekerja sama dengan si komplement tadi. Nah, untuk pasien tanya bisa dilihat ya, jadi sensitivitas atau sensitisasi dia dengan mast cell ataupun basofil juga dapat dilihat pada tabel ini. Nah, jadi ini ya untuk antigen yang masuk pertama kali, maka IgM akan terbentuk lebih dulu. Seperti yang saya bilang tadi, untuk itu dia berperan dalam infeksi akut. Jadi dalam hitungan hari kalau IgG bedanya pada hari ke-7 dia baru bisa terbentuk ya, respon antibodi terbentuk apabila antibodinya itu dalam bentuk imunoglobulin G itu baru terbentuk pada hari ke-7. Nah, antigen yang sama masuk untuk kedua kalinya, maka antibodi yang terbentuk itu akan lebih cepat ya dengan titer yang tinggi. Kemudian IgG juga akan lebih dominan untuk proses pejanan yang kedua kali seperti yang terlihat pada grafik ini. Jadi untuk pemejanan kedua kali yang terjadi di sini itu respon dari IgG itu luar biasa lebih besar ya, dibandingkan respon dari IgM yang cenderung sedikit statis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi terkait dengan antibodi. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan interaksi ya, bagaimana interaksi antara antigen dengan antibodi di dalam tubuh kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi